Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak James, apa kabar Pak? Selamat sore di awal pekan. Selamat sore Pak David dan teman-teman dari channel. Kabar baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel Pak James. Indeks harga saham gabungan terutama di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi sempat menjanjikan Pak, tapi ternyata anti klimaks ini, penguatan lebih ke arah terbatas, bahkan di 30 menit jelang penutupan perdagangan sesi kedua IHSG kembali bergerak ke zona merah dan level 7.300-an kembali ditinggalkan. Analisis Anda? Ya, kalau kita lihat Pak David, sebenarnya kalau kita tarik sebulan terakhir ya, dari tanggal 3 Juli, ya segitu bergerak di level area 7.200 sampai dengan level 7.350. Nampaknya level support dan resisten ini masih terjaga dalam 1 bulan terakhir ya. Setelah kalau kita lihat dari akhir Juni, tanggal 20 Juni sampai tanggal kurang lebih sampai tanggal 2-3 Juli itu ada rally yang cukup panjang ya, karena di level 6.600 sudah cukup bottom untuk IHSG ya. Dan memang kalau kita lihat minggu ini kita menunggu data non-farm payroll yang akan dirilis pada pada hari Jumat nanti, dimana kalau kita berkaca pada apa yang terjadi pada data US inflasi di tanggal 11 kemarin ketika inflasinya di 3,3% atau merupakan level terendah semenjak 2 tahun terakhir, nampaknya the Fed akan lebih confident untuk menurunkan suku bunga setidaknya di bulan September. Ini yang menjadi yang membuat juga ya kemarin ya IHSG juga sempat menguat dari akhir Juni sampai dengan di bulan Juli gitu ya. Jangka pendek arahnya kemana, Pak James, untuk IHSG? Saat ini memang untuk jangka pendek masih berada di level support 7.200 sampai 7.350. Mungkin untuk area tersebut masih akan bergerak dari di area sideways, di range 7.200 sampai 7.350. Baik, dari sisi sentimen Pak, rilis kinerja kuartal kedua di 2024 yang sudah berlangsung sejak pekan lalu, dan pekan ini tampaknya masih menjadi salah satu fokus dari investor. Terlihat dari beberapa saham yang mencatatkan kinerja yang cukup baik, sahamnya lompat di perdagangan hari ini. Kemudian juga ada yang anomali ketika dari sisi kinerja tidak begitu membirakan, tapi sahamnya tetap mengalami penguatan ataupun sebaliknya. Bagaimana Anda melihat ekspektasi ataupun juga respon dari para investor terkait dengan rilis kinerja kuartal kedua di 2024 ini? Oke, sebenarnya kalau kita lihat rilis kinerja ya, ada beberapa yang cukup sudah bisa jadi highlight. Awal paling pertama kita lihat dari BBCA ya, rilis laporan keuangan cukup baik gitu ya, dengan laba bersih naik 11,1% year on year. Mungkin yang salah satu yang cukup solid dibandingkan kalau kita dibandingkan dengan BRI ya, mungkin kalau kita lihat selabanya gerakannya tidak terlalu atau naiknya tipis gitu ya. Maka itu kalau kita lihat juga gerakannya setelah rilis laporan keuangan juga, asing ini mulai tetap banyak akumulasi ya. Kalau kita lihat dari net foreign buy-nya BCA itu dari 5 hari terakhir itu mencapai hampir 973 miliar, tapi kalau kita lihat di 10 hari terakhir net foreign buy BCA ini kurang lebih hampir 1,1 triliun rupiah. Jadi ditopang juga nih dengan data kenaikan laba 11,1%, aslinya juga cukup masuk ke saham-saham BCA gitu ya. Baik, kita akan coba analisis dari BBCA di sepanjang perdagangan hari ini Pak. Akhirnya berbalik arah ke zona merah. BBCA salah satu pemberat IHSG sehingga kembali meninggalkan level 7.300-an. Tadi sempat menguat ke 10.425. Bagaimana Anda melihat posisi dari BBCA dengan pelemahan yang terjadi? Apakah pelemahan yang terjadi masih wajar, dan level BBCA dari sisi supportnya di atas 10.200-an masih terjaga sampai sejauh ini? Ya, kalau kita lihat memang 10.425 merupakan level tertinggi ya. Kalau berkaca juga pada bulan Maret juga sempat peaknya di 10.400. Jadi memang kalau hari ini kita lihat 10.425 merupakan level tertinggi ya. Kalau terlihat mungkin koreksinya juga masih terbatas gitu, dalam artian selama dia tidak terkoreksi lebih dalam di bawah level 10.000, nampaknya masih akan ada tarikan kembali gitu ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sekarang berada di atas moving average 7 nih untuk gerakan BCA, dan masih mungkin kalau teman-teman yang sudah invest di BCA dari akhir Juni masih bisa di hold sih sebenarnya.
Oke, bagi yang sudah ambil posisi untuk BBCA, Pak berharap untuk melakukan tambah beli dalam hal ini, apakah harus nunggu di bawah 10 ribuan terlebih dahulu? Kalau idealnya mungkin di level 10.100 ya Oke. Untuk re-entry kembali ya. Baik, penutupan hari ini di 10.250 melemah di 0,73%. Hari ini tembus ke 10.425 dan tampaknya ini juga merupakan level tertinggi dalam beberapa waktu terakhir ataupun semenjak BBCA tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baik, Pak James, kita lanjutkan dari perbankan ke barang baku, Pak. Hari ini memimpin penguatan dari secara sektoral ini. Aman Mineral hari ini lompat di atas 5%. Tadi juga kita sampaikan informasinya, posisi laba juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Analisis Anda dari penguatan yang terjadi, rekomendasinya, kemudian support dan resistennya untuk Aman. Baik, jadi sejalan juga nih Mas David dan teman Index Channel bahwa Aman Mineral juga rajin ya dikoleksi oleh investor asing kita ya. Di kurang lebih net foreign buy 322 miliar ya setelah 10 hari terakhir. Dan kalau kita lihat pergerakannya mungkin salah satu project tadi ya, project yang mungkin menjadi salah satu membuat Aman Mineral ternaik karena mengambil alih batu hijau, itu project batu hijau. Dan memang kalau kita lihat laba-labanya juga naik ratusan persen ya, 106% gitu ya. Dan secara teknikal saat ini memang kalau kita lihat gerakannya hari ini naik hampir 5,15%, dan kalau kita lihat ini jadi momentum yang cukup baik gitu ya, karena sebenarnya masih ada potensi buat dia menguat untuk hari ke depan besok untuk menguji level resisten 12.750. Sedangkan area supportnya mungkin bisa dilihat dijaga di level MA 100-nya, di kurang lebih di level di MA 50-nya di level 11.150. Baik, didukung dari sisi volume tidak, Pak James ini rawan profit taking atau masih ada ruang penguatan lanjutan? Ya, kalau kita volumenya sih memang hampir tidak signifikan di awal bulan Maret, tapi saat ini memang kalau kita lihat masih ada potensi buat menguat karena di hari ini crossing MA 7-nya menguat di atas moving average 7-nya ya secara teknikal ya. Baik, dari barang baku kita coba beralih ke saham lainnya, Pak. Saya akan coba singgung juga dari Auto, Pak. PT Astra Auto Part Tbk atau Auto hari ini naiknya sangat kencang di 10%. Dari sisi kinerja juga posisi laba bersihnya meningkat 26,5% secara year on year di atas 1 triliun. Kemudian posisi dari yang lainnya, pertumbuhan aset juga meningkat dan juga bagaimana Anda melihat kaitan antara fundamental perkembangan terakhir dengan kenaikan saham hari ini? Ya, kalau kita lihat memang tadi sudah sampaikan juga bahwa dia anak usaha dari Astra Internasional ini mencatatkan laba bersih yang cukup menarik ya, 26% ya di tahun ini. Dan memang salah satunya karena mereka ada inovasi di bidang elektrifikasi, di mana kalau teman-teman tahu ini Auto mengembangkan, kita tahu ya sekarang banyak motor-motor listrik ya gitu ya. Jadi Auto ini mengembangkan salah satu pengisian daya sama kendaraan bermotor atau KBLBB dengan mereknya Altro. Jadi ini yang menjadi satu juga inovasi untuk tetap sustain ya di industri segmen otomotif gitu ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan teknikalnya, memang saat ini Auto ini sudah melemah itu dari bulan Agustus 2023 itu turun banyak ya, dari level 34 sampai bottomnya itu di bulan Juni 2024. Jadi sudah hampir cukup dalam penurunannya. Nah, hari ini saat ini sudah mulai reversal. Kalau teman-teman lihat dari bulan Juli itu sudah reversal. Kemudian saat ini naikkan rilis laporan keuangan membuat hari ini sahamnya naik 10%. Dan bukan berarti tidak mungkin di beberapa hari ke depan ini masih akan ada kenaikan karena hari ini volume cukup besar juga. Gitu ya. Untuk resistance kita akan menguji level resisten di MA 200-nya, yaitu di level 2.400 ya untuk Astra Auto Parts ya. Dari sisi polanya Pak James, jangka pendek dan juga jangka panjang masih downtrend kah dengan posisi pelemahan yang signifikan terjadi? Singkat saja Pak.
Oke, untuk saat ini potensi reversal apabila dia keluar dari 2460 ya. Jadi kalau dari di atas 2460 reversal tuh nextnya mungkin bisa kembali lagi ke area setidaknya area 28. Baik, itu ada auto analisisnya dan juga rekomendasi support dan resistennya bisa diperhatikan, di mana hari ini juga melaju kencang, ditutup menguat di 10% pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak James, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona hijau setelah mengalami volatilitas di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini. Penguatan tipis saja di 0,01% dan indeks harga saham gabungan belum mampu kembali ke 7.300-an, tepatnya ditutup di level 7.288. Poin 897. Level tertinggi hari ini di 7.333.899. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36 melemah di 0,34%. Jakarta Islamic Index menguat di 0,63%. Sementara LQ45 menguat tipis di 0,02% seiring penguatan tipis indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, transportasi dan logistik menguat di 1,20%, konsumsi non-primer menguat di 1,12%, infrastruktur tertekan di 0,64% dan kesehatan juga melemah di 0,48%. Selanjutnya pemirsa, saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan dan menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. Aman Mineral ditutup menguat di 12.250. Kemudian BRPT ditutup menguat di 1.090, Goto menguat ke Rp54 per saham, sementara Auto ditutup menguat di Rp2.310 per saham. Aman dan Auto tadi juga sempat kita bahas di sesi sebelum update penutupan hari ini. Kemudian ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini melemah cukup dalam. Infrastruktur ada Telkom melemah di 3.050, Brand tampaknya berbalik arah tertekan ke 8.600, Akra juga melemah di 15.30 dan PSBK ditutup melemah di Rp69 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.